dalam proses pembuatan media tanam sebenarnya tidak harus terfokus dengan komposisi yang kita buat sebenarnya. Yang penting kita tahu dari masing-masing bahan baku yang kita akan gunakan. Contohnya seperti arang sekam. Arang sekam ini sebenarnya tujuannya itu adalah untuk sebagai sterilisasi, salah satunya sterilisasi media tanam, sebagai tumbuhnya mikroba juga. Nah, itu adalah arang sekam. Yang kedua adalah sebagai, karena tidak semua terbakar juga, ada sekamnya juga, sekam mentah itu sebagai aerasi. Jadi supaya ada sirkulasi udara di dalam media tanam tersebut. Terus yang kedua, yang ketiga ada juga namanya tanah, tapi tanahnya itu bersumber dari perakaran bambu, dari bawah perakaran bambu. Kenapa kita ambil dari bawah perakaran bambu? Karena tanah yang di dalam atau di bawah perakaran bambu itu lebih banyak kandungan mikroba. Kandungan mikroba baiknya sangat banyak sekali, baik berupa trichoderma, bassiana, dan macam-macam jenis mikroba lainnya seperti lactobacillus dan segala macam. Itu bisa menginfeksi dan bisa tumbuh di media tanam tersebut, bisa tumbuh di arang sekam tersebut dan segala macamnya, sehingga pertumbuhan dan perkembangan tanaman akan tumbuh dengan baik. Terus yang keempat ada bokasi. Bokasi ini walaupun kita belum produksi sendiri, tapi ada teman yang di SP, yang di Pravi, beliau sudah produksi sendiri dengan menggunakan pupuk kandang sapi, dari pupuk berasal dari kotoran sapi kandangnya. Beliau di sana ada rumah komposnya, beliau campurkan sendiri dan dapat support juga dari Balai Penyuluh Pertanian setempat juga untuk mikrobanya. Beliau menggunakan mikroba efektif mikroorganisme yang nomor 11 kalau tidak salah kemarin cerita itu. Dan ada juga campuran lainnya, ada bekatul, terus ada skam juga. Itu salah satu campurannya di sana, sehingga menjadi bokasi. Mungkin teman-teman juga ada yang belum tahu apa itu bokasi. Bokasi itu ada singkatan dari bahan organik kaya akan sumber hayati. Tapi tidak hanya ada bokasi juga, karena kita juga produksi sendiri, membuat kompos sendiri, walaupun masih keterbatasan bahan baku juga, keterbatasan bahan baku dan keterbatasan karena cukup lama juga kita buat kompos. Hasil dari cacahannya kita harus olah lagi, difermentasikan lagi, minimal ya selama 2 minggu minimal. Itu juga kalau kita harus rajin, sering bolak-balik. Tetapi kalau kita kurang rajin ya bisa tergantung bahan bakunya juga. Kalau bahan bakunya itu lebih lunak, itu sekitar 1 bulan sudah bisa jadi menjadi kompos. Tapi kalau bahan bakunya banyak yang keras, itu akan lebih lama lagi, bisa sampai 3 bulanan.